Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa S2 Terapan Keperawatan akan mempresentasikan SGD 12 tentang laporan pendahuluan dan asuhan keperawatan pasien dengan kasus perkemihan dengan BPH Posturs. Presentasi ini disajikan oleh kelompok kami. Yang pertama atas nama Nyoto, kemudian Bu Nunu Kurniati, Ira Triwahyuni, Bu Anis Mutoharo, Mas Arif Chandra Permana, dan Bu Sri Wahyu Wilujeng. Yang terhormat Ibu Iis Noventi sebagai pembimbing dari mata kuliah ini. Berikut kami akan presentasikan konsep dasar daripada BPH. Bahwa BPH itu yang pertama adalah kita akan sedikit akan membahas tentang definisi. BPH kepanjangan dari hiperplasia prostat benigna, yaitu suatu pembesaran progresif dari kelenjar prostat. Secara umum biasanya ada umum laki-laki itu yang lebih dari usia 50 tahun ke atas yang bisa menyebabkan berbagai derajat obstruksi uretral dan pembatasan aliran urinarium. Menurut Domus Moorhouse dan pada tahun 2000 ada beberapa definisi yang disampaikan, contohnya misalnya dari lab bedah RSUD Dr. Sutomo, di sana mengatakan bahwa pembesaran jinak kelenjar prostat itu disebabkan oleh karena hiperplasi beberapa atau semua komponen prostat, meliputi jaringan kelenjar dan jaringan fibromuskuler. Dan dari beberapa definisi, maka BPH adalah suatu keadaan di mana prostat mengalami pembesaran memanjang ke atas, ke dalam kandung kemih, dan menyumbat aliran urin dengan cara menutupi orifisium uretra. Berikut adalah anatomi daripada BPH, yang dalam hal ini adalah prostat, seperti terlihat dalam gambar berikut. Jadi di dalam anatomi prostat itu, kelenjar prostat itu merupakan suatu kelenjar yang terdiri dari 30 sampai 50 kelenjar yang terdiri dari 4 lobus. Lobus pertama daerah posterior, kemudian lobus kedua lateral, lobus ketiga anterior, dan lobus keempat medial. Batasan-batasan juga sudah jelas sesuai dengan makalah yang sudah kami sharing kemarin. Batas superior yaitu berbasis dengan posterior yang melanjutkan diri sebagai kolum vesika urinaria seperti yang pada gambar berikut ini. Kemudian batas anterior adalah permukaan dari perbatasan langsung dengan simpibis pubis. Kemudian posterior permukaannya itu bagian berhubungan erat dengan permukaan anterior ampula recti. Kemudian bagian lateral itu berselubungan oleh selaput anterior M. levator ani. Waktu selaput ini berjalan dan ke posterior dari os pubis. Selanjutnya adalah etiologi. Kalau kita berbicara tentang etiologi, maka sebenarnya hiperplasia prostat itu belum diketahui secara jelas sesuai dengan kanker-kanker yang lainnya. Akan tetapi ada beberapa faktor dan pakar analisis yang mengatakan bahwa BPH ini sebenarnya berasal dari dehidrotestitoran DHT yang berasal dari testosteron dengan bantuan enzim 5-alfa reduktase yang diperkirakan sebagai mediator utama dalam pertumbuhan suatu terjadinya prostat. Karena DHT ini reseptornya itu jumlahnya sangat meningkat dengan bantuan hormon estrogen. Kemudian DHT ini juga dibentuk akan berikatan dengan reseptor membentuk DHT secara kompleks. Kemudian masuk ke dalam inti sel dan mempengaruhi RNA sehingga timbullah suatu sintesis protein yang terjadi proliferasi sel. Seperti itu. Jadi sebelumnya memang belum ada penyebab secara pasti. Beberapa hipotesis tentang BPH dari
jurnal-jurnal yang sudah dikumpulkan, menurut Purnomo tahun 2000 dikatakan bahwa jurnal yang pertama, beberapa penyebab dugaan daripada BPH itu yang pertama adalah adanya ketidakseimbangan antara hormon testosteron dengan hormon estrogen pada usia lanjut. Kemudian peranan daripada growth factor sebagai pemicu pertumbuhan struma kelenjar prostat. Kemudian hipotesis yang ketiga adalah meningkatnya lama hidup sel-sel prostat karena berkurangnya sel yang mati. Dan yang keempat adalah adanya teori daripada STEM yang menerangkan bahwa terjadi proliferasi abnormal sel stem sehingga menyebabkan produksi sel stroma dan sel epidel kelenjar prostat menjadi berlebih. Selanjutnya adalah tanda dan gejala. Yang pertama iritatif. Apa saja itu iritatif? Misalnya peningkatan frekuensi berkemih, kemudian nokturia, kemudian perasaan ingin sekali berkemih yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda, dan pastinya nyeri pada waktu difesia dysuria. Tanda yang kedua adalah obstruksi, yang meliputi pancaran air melemah, pancaran urin melemah, kemudian rasa tidak puas sehabis miksi, kandung kemih tidak kosong dengan baik, dan jika ingin miksi harus menunggu terlalu lama. Kemudian volume urin juga menurun, aliran urin tidak lancar, terputus-putus, waktu misi memanjang, dan gejala yang sudah lanjut biasanya terjadi azotemia atau akumulasi produk sampah nitrogen yang berlebih sehingga terjadinya gagal ginjal dengan retensi urin kronis dan volume residu yang besar. Gejala yang ketiga adalah secara general, meliputi ada tiga derajat. Yang pertama, merasakan lemah pada pancaran berkemih. Untuk derajat pertama, kencing tidak puas, frekuensi kencing bertambah terutama di malam hari. Derajat kedua adalah adanya retensi urin waktu BAK, biasanya terjadi infeksi. Kemudian timbul gejala secara retensi total begitu, infeksi sekunder yang menjalar ke ginjal. Secara garis besar kalau kita melihat prostat seperti pada gambar, jadi kalau urinnya yang normal, bladder normal akan seperti ini dengan prostat yang pembesar seperti ini. Kalau terjadinya suatu cancer akan terjadi akumulasi gambar seperti yang ada di paparan ini. Selanjutnya adalah kita melihat adanya pathway, yang mana yang saya sampaikan tadi di depan bahwa estrogen, ketidakseimbangan hormon, mulai dari estrogen dan testosteron, kemudian faktor growth factor, kemudian sel prostat yang umurnya terlalu panjang dan proliferasi abnormal sel akan mengakibatkan suatu sel struma yang pertumbuhannya terpacu. Sel yang mati berkurang, produk sel dan abital yang berlebih sehingga prostat membesar. Setelah prostat membesar, beberapa timbul masalah keperawatan. Misalnya penyempitan lumen prostat, kemudian obstruksi, timbullah suatu nyeri dan retensi urin. Kemudian bila dilakukan tindakan TURS, maka terjadi iritasi mukosa, sampai terjadinya saraf eferen, kortek, dan terjadinya nyeri. Kemudian bila terjadinya pemasangan door cutter yang terlalu lama, akan terjadi resiko infeksi dan cemas. Nah ini kita akan bisa secara jurnal, evidence based nursing-nya kita bisa melakukan Kegel exercise dan bladder training. Sedangkan root cause disease seperti yang saya sampaikan di atas bahwa disease yang banyak terjadi adalah kita bisa gambarkan melalui pohon masalah. Yang mana akar masalahnya itu adalah akar dari penyakitnya, kemudian batang dan daun-daunnya merupakan simptom dan tanda yang muncul. Pada BPH, root cause yang terjadi adalah yang saya sampaikan di atas, tidak adanya keseimbangan hormon, kemudian secara genetik ada inflamasi, kemudian digestive imbalance dan lingkungan. Faktor pertumbuhan juga mempengaruhi sehingga muncullah infeksi, muncullah sistitis, muncullah nokturia, hernia, overflow inkontinensia, hemorrhoid, high blood pressure, chronic fatigue, dan yang paling menyedihkan adalah terjadinya tumbuhlah suatu kanker. Kita masuk ke pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pada pasien BPH bisa dilakukan laboratorium.
seperti sedimen urin, kemudian kultur urin bisa dilakukan, kemudian foto polos ya, foto polos abdomen itu bisa dilakukan IVP, USG, histoskopi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan TURS. Beberapa tindakan kita bila BPH adalah salah satunya adalah TURS, transurethral resection of the prostate. Apa itu? Satu tindakan pembedahan pada penyakit binek prostat hiperplasia tanpa melakukan insisi, pembedahan dilakukan menggunakan endoskopi. Ini menurut ADI 2009. Pasien yang telah dilakukan pembedahan via endoskopi tidak akan terlihat seperti pasien pasca operasi biasanya, karena pasien hanya terpasang kateter DW dan tidak terdapat luka sama sekali. Ini berdasarkan Lake dan Gu tahun 2019. Nah, setelah dilakukan TURS, maka biasanya gejala yang muncul atau hambatan-hambatan atau masalah keperawatan yang muncul biasanya adalah kita lakukan aplikasi Kegel exercise. Kegel exercise di sini adalah suatu inovasi yang terbaru ya dari pasien post of TURS. Yang pertama mungkin nanti kita akan apa itu Kegel exercise dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sebenarnya. Di antaranya pasien dapat membayangkan dirinya ketika ingin melakukan buang gas tetapi malu untuk melakukan. Gambaran singkatnya seperti itu. Jadi pasien dianjurkan untuk menahan sejenak, tahan kencing, sehingga secara tidak sadar pasien sudah menggunakan otot dasar panggulnya. Nanti untuk Kegel exercise mungkin kita bisa lakukan dengan animasi video ataupun dengan kita jelaskan secara SPO. Yang kedua adalah kita latih untuk berkemih, namanya bladder training, yaitu suatu cara upaya untuk mengembalikan fungsi kandung kemih yang mengalami gangguan ke keadaan normal atau fungsi optimal neurologik karena adanya hambatan pada saluran, terutama pada pembesaran prostat seperti pada gambar yang pertama yang saya sampaikan tadi. Apa indikasi dari bladder training? Yang pertama adalah menggunakan kateter yang terlalu lama. Kemudian yang kedua, pasien yang mengalami inkontinensia urin. Yang ketiga, klien yang akan dilakukan pelepasan drawer kateter. Dan yang keempat adalah pasien dengan post operasi, terutama dengan post TURS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kelompok SGD 12 ini tentang gangguan sistem perkemihan. Kita mengangkat kasus BPH dengan posturs. Mungkin kita akan diskusi dan bila ada sesuatu pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silakan sampaikan pada Google Classroom yang disiapkan dan semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan wawasan kita terkait dengan keperawatan medikal bedah lanjut di program studi magister terapan keperawatan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.